Baiklah, untuk hormon progestin, di sini saya akan menjelaskan untuk hormon progestin, yaitu alat kontrasepsi juga. Jadi, hormon progestin itu apa sih? Nah, di sini hormon progestin adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan progesteron. Cara kerjanya untuk hormon progestin yang pertama, mencegah ovulasi, mengentakkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan untuk penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir menjadi tipis dan atropis, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Di sini ada dua jenis pil. Kemasan 28 pil berisi 75 norgestrel. Yang kedua, kemasan 32 pil berisi 300 levonorgestrel atau 350 norepinephrine. Di sini untuk hormon progestin keuntungannya yang pertama yaitu efektif jika diminum setiap hari di waktu yang sama. 0,05 sampai 5 kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun, itu pertama. Tidak diperlukan pemeriksaan panggul, tidak mempengaruhi hubungan seksual, terus kembalinya fertilitas segera. Jika pemakaian dihentikan, mudah digunakan dan nyaman, terus efek sampingnya sangat kecil. Untuk keterbatasan, itu harus digunakan setiap hari dan pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar. Terus resiko kehamilan ektopik cukup tinggi, tetapi resiko ini lebih rendah jika dibandingkan dengan perempuan yang tidak menggunakan mini pil. Efektivitas menjadi lebih rendah bila digunakan bersamaan dengan obat tuberkulosis atau obat yang sering kita sebut epilepsi. Tidak mencegah IMS atau penyakit menular seksual. Nah, di sini ada efek samping yaitu hampir 30-60% mengalami gangguan haid atau perdarahan, spotting, amenorrhea, peningkatan atau penurunan berat badan, payudara menjadi bengkak, mual, sakit kepala, dan mastitis. Untuk selanjutnya itu kadang tumbuh rambut yang berlebihan, tapi jarang terjadi pada yang menggunakan. Kapan sih waktu mulai menggunakannya? Waktu mulai menggunakannya pada ibu menyusui dapat menggunakan 6 minggu setelah 6 minggu pasca persalinan. Nah, pada ibu yang tidak menyusui dapat digunakan segera setelah persalinan. Hormon kombinasi. Hormon kombinasi yaitu cara kerjanya menekan ovulasi, mencegah implementasi, mengentalkan lendir serviks, kemudian pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur akan terganggu. Jenis pil hormon kombinasi ini ada 3. Yang pertama, monofasik. Monofasik adalah kemasannya 20 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dalam dosis yang sama, dan 7 tabletnya itu tanpa hormon aktif. Yang kedua, bifasik. Bifasik ini kemasan 21 tablet mengandung hormon estrogen atau progesteron dengan 2 dosis yang berbeda dan 7 tabletnya tanpa hormon aktif. Dan yang ketiga itu trifasik. Trifasik kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin dengan 3 dosis yang berbeda dan 7 tabletnya itu tanpa hormon aktif. Kapan sih waktu mulai menggunakan? Nah, direkomendasikan hanya untuk ibu tidak menyusui. Ibu pasca persalinan aman digunakan setelah 3 minggu pasca persalinan. Ibu pasca keguguran segera atau dalam 7 hari setelah keguguran. Apa sih keuntungannya? Nah, keuntungannya yaitu efektivitas yang tinggi. 1 kehamilan per 100 perempuan dalam tahun pertama. Kedua yaitu tidak mengganggu hubungan seksual.
Resiko terhadap kesehatan sangat kecil, kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil itu dihentikan, mudah dihentikan setiap saat, dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat pada usia remaja hingga menopause, membantu mencegah kehamilan ektopik seperti kanker ovarium, kanker endometrium, radang panggul, kelainan pada payudara, dan dismenore. Keterbatasan yaitu sangat membosankan karena menggunakannya setiap hari. Tidak boleh diberikan pada ibu yang menyusui, tidak mencegah IMS atau penyakit menular seksual. Ada juga untuk efek samping. Yang pertama, mual, terutama pada 3 bulan pertama, sakit kepala, berat badan naik sedikit, nyeri payudara, perdarahan bercak atau perdarahan selama 3 bulan pertama. Pada sebagian kecil perempuan dapat menimbulkan depresi dan perubahan suasana hati sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seks itu sangat berkurang. Dapat meningkatkan tekanan darah, retensi cairan, sehingga resiko stroke dan gangguan pembekuan darah pada vena itu sedikit meningkat. Pada perempuan usia 35 tahun ke atas, perlu hati-hati.